Selamat malam semuanya anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada video ini sekarang Pak Ragil mau sedikit menjelaskan atau mengulas kembali tentang hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Oke, langsung aja. Jadi begini anak-anak sekalian, hukum 1 Newton itu berbunyi ya, hukum 1 Newton itu berbunyi jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda yang awalnya diam dan benda yang awalnya bergerak dengan kecepatan konstan akan mempertahankan keadaannya tersebut. Oke, mungkin ini agak sulit ya dipahami. Saya mau kalian menonton video terlebih dahulu. Coba saya akan menunjukkan video ini. Saya ulangin ya. Oke, ini video pertama dan ini ada video kedua. Front end of your car rams another object, your car will suddenly stop or slow down. Because of inertia, your body will want to stay moving at whatever speed it was moving before the accident. If you're not wearing a seatbelt, this means you will hit a windshield. The seatbelt provides a force to stop your body's forward motion. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi yang mau saya sampaikan dari video itu adalah pada video pertama kita akan melihat kondisi benda yang awalnya diam, ya kan? Yang awalnya kondisi diam. Dalam hal ini bendanya adalah botol, ya kan? Sekalipun di sini dijepit di antara dua botol ini dijepit oleh uang dan uang ditarik dengan cepat, ternyata botolnya akan tetap diam karena ditariknya cepat. Penarikan cepat itu sengaja dikondisikan supaya seminimal mungkin tidak ada gaya yang bekerja pada kedua botol ini. Karena kalau ditariknya pelan-pelan, maka disitu akan muncul gaya gesek, dan gaya gesek tersebutlah yang akan menyebabkan adanya pergerakan sehingga membuat botol jatuh. Tapi kalau pergerakannya sangat cepat, gaya geseknya tidak ada, sehingga meminimalisir atau mendekati atau bahkan bisa sama persis gaya total yang bekerja pada botol ini adalah 0. Kemudian anak-anak, apa hubungannya dengan video yang kedua? Video kedua, ya kalau tadi kan benda yang awalnya diam tetap diam. Kalau ini benda yang awalnya bergerak dengan kecepatan tetap, kemudian dibuat jadi berhenti. Dibuat jadi berhenti. Apa yang akan muncul ternyata orang ini tetap bergerak gitu. Makanya di sini disampaikan bahwa penggunaan seatbelt itu sangat penting sekali ketika kalian sedang berkendara menggunakan mobil. Oke, kemudian di sini ada pernyataan bahwa jika tidak ada gaya bekerja. Nah, ini syaratnya anak-anak sekalian. Ya, syaratnya adalah langsung deh ke persamaan atau rumus sigma F sama dengan 0. Apa maksudnya sigma, Pak? Maksudnya sigma di sini adalah total gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja pada benda. Jadi, kita tahu tuh kalau satu benda, misalkan di sini saya gambar ada balok, ya. Ada balok, ini saya dorong ke kanan, ini saya dorong ke kiri juga misalkan. Nah, ini 20 Newton. Nah, ini juga 20 Newton. Sigma F-nya berapa? Sigma F-nya gampang ya. Kalau ke kanan ambil positif 20, ke kiri negatif 20. Hasilnya pasti sigma F sama dengan 0. Nah, kalau dia sigma F sama dengan 0, pasti ada dua kemungkinan anak-anak. Nah, seperti yang diungkapkan di sini yaitu diam dan bergerak dengan kecepatan tetap. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bergerak kecepatan tetap itu disebut sebagai GLBB. GLB. Kok GLBB sih? Kayak gitu. Tapi kita juga perlu tahu ya bahwa ini kan berkaitan tentang gaya. Ada di sini contohnya kan ada gaya dorong, terus ada gaya dorong ke kiri, gaya dorong ke kanan. Atau bisa juga ada yang dorong, ada yang menarik gitu ya. Jadi kita akan sedikit mengulas macam-macam gaya ya. Ada gaya tak sentuh, gaya sentuh. Ada gaya yang tak sentuh. Kayak tak sentuh itu ya nggak ada kontak fisik gitu. Contohnya misalkan kayak gaya gravitasi, ya kan? Gaya magnet atau juga gaya Coulomb, gaya elektrostatis. Nah, kalau gaya sentuh ini kayak tadi ada gaya dorong, ya kan?
ada gaya tarik, ada gaya, ini paling banyak sih, ada gaya normal, kemudian ada juga gaya gesek. Oke, sebenarnya masih banyak ya, tapi yang paling umum ini aja. Oke, itu tentang hukum 1 Newton. Sekali lagi, hukum 1 Newton itu berlaku bersamaan sigma sama dengan 0, atau total gaya tidak bekerja pada benda, total gaya bekerja pada benda sama dengan 0. Dan syaratnya adalah benda harus diam dan bergerak dengan kecepatan konstan, V tetap, atau V sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hukum 2 Newton. Nah, untuk hukum 2 Newton, saya mau masuk ke sini dulu. Nah, sini. Di sini kan ada benda ya, ada benda kan. Ini saya nyalain dulu. Gaya geseknya saya kurangin. Saya bikin 0. Kemudian saya mau coba, ini ada benda bermassa 50 kg. Saya beri dorongan sebesar 50 Newton. Kita perhatikan di sini ada percepatan sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kalau seandainya gaya yang 50 Newton ini saya tambah menjadi 100 Newton, oh ternyata percepatan menjadi 2. Kalau seandainya saya tambah menjadi 150 Newton, oh percepatannya menjadi 3 meter per second kuadrat. Ditambah lagi 4 meter per second kuadrat, wah jatuh dia. Jadi kira-kira seperti itu. Apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata semakin besar gaya dorongnya, percepatan juga semakin besar. Nah, kita catat. Karena itu adalah esensi atau bunyi dari hukum 2 Newton itu sendiri. Poin pertama, semakin besar gaya dorong atau gaya lah ya, gaya yang bekerja pada benda, maka semakin cepat atau semakin besar percepatannya. Seperti itu. 2. Kita lihat lagi. Sekarang kalau seandainya mana tadi orangnya. Nah, sekarang saya mau buat gayanya tetap ya, gayanya tetap, tapi massa di sini saya tambah. Massa saya tambah, ini ada anak kecil. Percepatannya mengecil. Ini ada bapak-bapak. Waduh, anaknya ngangkat bapak. Ternyata percepatannya mengecil. Kalau massa semakin besar, percepatan semakin kecil. Kita tulis lagi. Jika massa atau semakin besar massa benda, semakin besar juga. Kok semakin besar pula? Semakin kecil percepatannya. Oke, ini udah ada percepatan dengan massa, udah ada percepatan dengan gaya yang bekerja. Sekarang apa hubungannya gaya dengan massa? Ayo, ini udah bisa kita bayangkan sih, ya kan? Karena kalau seandainya semakin besar massa, otomatis, ya kan, gaya dorongnya harus juga semakin besar dong, ya nggak? Masa gayanya semakin kecil, itu nggak? Semakin besar gaya yang bekerja pada benda. Seperti itu anak-anak ya. Ini saya garis bawahi dulu. Nah, di sini ada 3 unsur, yaitu gaya, kemudian massa, kemudian percepatan. Ternyata kalau gaya semakin besar, massa semakin besar. Terus kalau seandainya gaya makin besar, percepatan makin besar. Tapi kalau massa makin besar, percepatan makin kecil. Nah, dari ketiga unsur ini dapat dirumuskan menjadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, inilah rumus hukum 2 Newton. Ya kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini belum ke latihan soal. Habis ini kita latihan soal. Udah cukup? Baik, kalau gitu kita langsung ke latihan soal aja anak-anak. Oke, tapi di sini saya mau supaya lebih seru aja ya, kita pakai game. Salah. Kita pakai game word wall. Oke, nah saya mau nanti ini saya yang gerakin, tapi kalian yang mengarahkan jawabannya kemana gitu ya. Jadi saya cuma ngindar-ngindar aja nih ya. Kita mulai aja. Sebuah balok bergerak lurus dengan kecepatan tetap dan dikenakan 2 buah gaya yang berlawanan arah. Hal ini berarti itu ada 4 jawaban. Total gaya bekerja sama dengan 0. Oh, itu jawabannya. Oke, kita coba jawabannya ini. Betul. Berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya. 3 buah gaya bekerja pada balok bermassa 2 kg seperti pada gambar. Oke, supaya nggak bingung, saya kasih tahu gambarnya ini ya. Ini saya pause dulu. Nah, ini
Tiga buah gaya bekerja pada balok bermasa 2 kg, gravitasi 10 meter per sekund kuadrat. Seperti pada gambar ini, besar gaya normal yang bekerja. Gaya normal itu adalah gaya sentuh bidang permukaan terhadap benda. Jadi dalam hal ini ke atas ya. Nah gitu. Ini gaya normalnya ke atas. Otomatis karena dia punya massa, dia pasti juga punya gaya berat ya. Gaya berat itu selalu massa kali percepatan gravitasi. Nah, ini gaya berat juga termasuk gaya gravitasi nih, gaya tak sentuh nih. Karena dia interaksi antara benda dengan bumi. Benda dengan dengan inti bumi maksudnya. Karena dia selalu mengarah ke inti bumi kan. Oke, ini udah ketawa jawabannya 16 Newton. Gak apa, kita coba aja ya. Nanti kita bahas di akhir. 16 Newton. Oh, gampang nih, udah deket nih. Oke, ya. Kemudian lanjut. Ini makin sulit ya. Soalnya makin sulit. Math-nya juga makin sulit. Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan menggunakan dua benda berbeda. Oke, jadi intinya ini harus kita menghindar dulu. Oh. Oke. Jadi intinya ada benda 10 kg sama ada benda ditumpuk nih. Ya kan? Dia punya percepatan sebesar dia didorong dengan gaya 45 Newton, ya kan? Terus percepatan sebesar 1,5 meter per sekund kuadrat. Nah, sekarang kalau seandainya benda yang ditumpukkan benda di atas tuh, benda di atasnya kita buang. Nggak kita buang, kita singkirin. Sisanya tinggal benda yang di bawahnya. Kira-kira semakin cepat nggak percepatannya? Apa sama aja? Makin cepat. Makin cepat. Berarti jawabannya yang ini ya, yang di bawah ini ya. Sebentar, ada musuh di situ. Oke, kita samperin. Ya, bener nggak ya? Bener. Nah, kemudian soal selanjutnya, soal ketiga nih ya. Yang bukan termasuk kondisi berlakunya hukum 1 Newton. Yang bukan termasuk ya. Ini. Hukum 1 Newton kan berlaku pada benda yang bentar dikejar-kejar. Ini juga masuk nih. Kita masuk dulu. Betul. Oke, kita mau ke yang diperlambat nih. Iya, gitu kan? Sip, mantap. Ya, benda dipercepat dan diperlambat karena hukum 1 Newton itu hanya berlaku pada benda yang diam dan bergerak dengan kecepatan tetap. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam dalam waktu 10 detik. Selama 10 detik tersebut berlaku hukum 3 Newton kah? Oh, masuk dulu deh. Masih ada nyawa cuy. Kita masuk ke sini jawabannya. Jawabannya di situ. Tak iya. Salah toh. Oh. Loh. Oh iya, astaga. Hukum 1 Newton lah. Karena kan kecepatannya tetap. Aduh, sorry. Oke, kita lihat leaderboardnya. Namanya siapa ya? Jajang gitu aja lah ya. Woi, Jajang peringkat 2. Oke gitu anak-anak. Saya kira cukup pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatan, jaga diri, jaga sesama. Terima kasih.